Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Penuh Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan kesabaran pemuda penjual bakso yang penuh hikmah. Jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini, karena sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Rudi duduk bersandar di balik tiang beton jembatan Kalideres, tubuhnya menggigil diterpa angin malam Jakarta yang menusuk. Di sebelahnya terparkir gerobak tua berwarna biru pudar, catnya mengelupas di sana-sini. Tulisan, "Bakso Rudi," tercetak miring dengan kuas kasar. Gerobak itu satu-satunya harta berharganya. Setiap malam ia tidur di kolong jembatan, beralaskan kardus, berteman suara kendaraan dan nyamuk yang tak pernah lelah menggigit. Rudi datang dari Pemalang 3 bulan lalu. Ia membawa impian sederhana, bisa hidup layak tanpa merepotkan ibu dan 2 adik perempuannya di kampung. Dulu ia hanya tukang cuci piring di warung bakso, tapi diam-diam ia belajar cara membuat kuah dan adonan dari bosnya. Saat bosnya meninggal karena stroke, warung itu tutup. Rudi memutuskan pergi ke Jakarta, membawa uang 1 juta hasil tabungan dan sebuah panci kecil warisan almarhum ayahnya. Siang itu, panas menyengat di atas aspal. Rudi mendorong gerobaknya dari kolong jembatan menuju perempatan ramai dekat pasar Rawabelong. Tangannya melepuh, peluh mengucur dari dahinya. Tapi ia tetap tersenyum saat sampai di lokasi. Bakso hangat, bakso kampung murah meriah. Awalnya tak ada yang melirik. Beberapa ibu-ibu lebih memilih warung bakso di seberang jalan yang lebih bersih dan punya spanduk besar. Rudi hanya berdiri diam, mengipas arang dengan tangan, berharap setidaknya 1 orang mampir. Setelah 1 jam, datanglah seorang tukang ojek online, memarkir motornya dan duduk di bangku plastik Rudi yang ringkih. "Coba 1 mangkok deh, Mas. Lapar banget ini." Rudi tersenyum lebar, segera menyendokkan bakso dan mie ke dalam mangkok. Kuahnya bening kekuningan, ada wangi bawang goreng yang menggoda. Laki-laki itu makan dengan cepat. Sesekali matanya melirik ke arah Rudi. Lalu, setelah sendokan terakhir, ia berkata, "Wah, ini enak banget, Mas. Sumpah, ini beneran bikin nagih." "Makasih, Bang, saya bikin sendiri. Dari kampung saya belajar bikin bakso. Besok gue kesini lagi." Kata itu seperti embun di tengah padang pasir. Sejak hari itu, tukang ojek itu jadi pelanggan tetap. Ia bercerita tentang bakso Rudi ke teman-temannya. Hari demi hari, makin banyak orang mampir. Rudi mencatat setiap rupiah yang ia dapat. Dari 1 mangkok yang ia jual seharga 10.000, 1.000 rupiah ia sisihkan ke dalam kaleng bekas susu bubuk. Bukan untuk menabung. Bukan untuk beli gerobak baru. Uang itu ia kumpulkan setiap minggu, lalu ia bawa ke panti asuhan kecil di kawasan Rawasari. Ia tidak ingin orang tahu. "Ini buat anak-anak, Bu. Jangan bilang dari siapa. Saya cuma titip, ya." Pengurus panti mengangguk, terharu melihat pemuda lusuh itu datang dengan bungkusan plastik penuh beras, telur, dan 1 amplop kecil. Tanpa Rudi tahu, dari kejauhan ada mata yang memperhatikannya. Seseorang yang akan menjadi awal dari serangkaian fitnah kejam yang akan mengguncang kehidupannya. Pagi itu, Rudi hampir kehabisan bahan. Daging ayam kampung yang biasa ia beli murah di pasar kemarin tidak tersedia. Ia hanya berhasil mendapatkan beberapa potong dada ayam dan tulang, cukup untuk 13 porsi. Hari Senin biasanya memang ramai. Banyak pelanggan yang datang setelah libur akhir pekan. Saat ia membuka tutup panci kuah, aroma bawang putih dan lada langsung memenuhi udara. Gerobaknya sudah berdiri di tempat biasa, tak jauh dari pertigaan pasar Rawabelong. Beberapa ojek online mulai antre. Wajah-wajah yang dulu asing kini menyapanya ramah. "Mas Rudi, seperti biasa 2 mangkok ya. 1 dibungkus." "Mas, bakso campur, pedesnya double." Rudi tersenyum sambil melayani. Ia bergerak cekatan, mengaduk kuah, menyendok bakso, memotong mie dan tahu. Semua dibuat dengan hati-hati. Siang itu, saat matahari mulai turun, sebuah mobil sedan hitam berhenti tak jauh dari gerobaknya. Seorang pria berseragam kelurahan keluar, didampingi 2 staf perempuan.
Mereka melihat antrean panjang, lalu mendekat ke gerobak Rudi. "Mas, ini bakso yang rame itu ya? Saya dengar dari grup warga, katanya enak banget." "Iya, Pak. Alhamdulillah. Maksud saya, ya begitulah, Pak," jawab Rudi gugup. "Coba satu mangkok, saya mau rasa asli. Nggak pakai sambal." Rudi langsung menyiapkan. Saat mangkok mendarat di meja lipat, pria itu menatapnya sesaat, lalu mulai makan. 1 sendok, 2 sendok, 3, lalu ia berhenti sejenak. Ini luar biasa. Kuahnya ringan tapi berasa, baksonya lembut, bumbunya pas. Siapa yang ngajarin kamu bikin ini?" "Almarhum ayah saya, Pak. Dulu jualan juga di kampung." Pria itu mengangguk, lalu melirik stafnya. "Tulis ya. Saya mau rekomendasikan ke lurah buat acara nanti. Kita butuh pedagang kecil yang jujur dan bersih kayak begini." Sore harinya, foto Rudi sedang melayani pelanggan beredar di grup WhatsApp kelurahan. Banyak yang penasaran. 2 hari kemudian, seorang influencer kuliner datang diam-diam dan merekam video saat Rudi melayani pembeli. Ia mengunggahnya dengan judul, "Bakso kaki 5 rasa bintang 5, dan penjualnya dermawan." Video itu viral. View-nya tembus ratusan ribu hanya dalam 2 hari. Komentar membanjir, banyak yang ingin tahu di mana lokasi jualannya. Rudi kewalahan melayani pembeli. Kuahnya habis sebelum jam 5 sore. Kabar itu sampai ke telinga pemilik warung bakso mewah di seberang jalan. Warung yang dulu selalu ramai, kini tampak sepi. Pegawainya berdiri melamun di dekat pintu masuk. Pemiliknya, Babeh Karmin, hanya merokok sambil memandangi gerobak biru pudar di seberang jalan. "Nggak masuk akal. Bakso gerobakan bisa ngalahin warung saya yang punya resep turun-temurun." Di balik asap rokoknya, wajah Babeh Karmin tampak gelap. Dan malam itu, ia memanggil 2 orang kepercayaannya. "Kalau dibiarkan, anak itu bisa bikin usaha kita tutup. Lakukan sesuatu. Cepat." Di saat yang sama, Rudi pulang ke kontrakan kecilnya dengan kantong plastik berisi beras dan telur. Ia tahu, besok adalah hari Jumat. Waktu yang selalu ia tunggu untuk pergi ke panti asuhan membawa hasil amal mingguannya. Namun, langkahnya malam itu tak disadari sedang diawasi. Dan dalam waktu dekat, satu fitnah besar akan dilemparkan padanya. Jumat pagi itu, Rudi baru selesai salat subuh saat suara ketukan pintu kontrakan menggema. Pintunya hanya terbuat dari triplek, bergoyang saat diketuk terlalu keras. Ia membuka dengan mata setengah mengantuk dan mendapati 2 pria asing berdiri di depannya. "Mas Rudi?" tanya salah satu dari mereka. "Ya, saya. Kami dari kelurahan. Ada laporan masyarakat. Kami perlu memeriksa dapur Mas Rudi. Katanya Mas memakai bahan-bahan yang tidak halal." Rudi tercengang. Matanya membesar. "Apa maksudnya, Pak? Saya ini cuma jualan bakso, pakai ayam kampung dari pasar." "Justru itu. Ada yang bilang dagingnya bukan ayam biasa. Katanya ada bau-bau aneh dan pembeli jadi ketagihan aneh." Hati Rudi langsung terasa berat. Ia tahu ini pasti ulah seseorang yang tak suka akan kesuksesannya. Namun ia tetap membiarkan 2 orang itu masuk, memeriksa panci, bumbu, bahkan isi kulkas kecil bekas yang ia beli dari toko loak. Semua bersih. Tidak ada bahan mencurigakan. "Semua aman, Pak. Ini bumbu, ini tepung, ini daging ayamnya. Saya beli dari pasar Rawabelong." Kedua pria itu saling pandang. Mereka terlihat agak canggung. "Baiklah, kami akan laporkan ini. Tapi kami sarankan untuk sementara berhenti jualan dulu sampai isu ini mereda." Setelah mereka pergi, Rudi terduduk. Tangan gemetar. Ia belum pernah difitnah seperti itu. Rasanya seperti disiram air dingin di pagi buta. Siangnya, saat hendak mendorong gerobaknya ke tempat biasa, ia mendengar beberapa bisikan. "Itu tuh yang katanya baksonya pakai penglaris, bikin orang ketagihan." "Iya, katanya sih, beneran bisa bikin orang mimpiin baksonya terus." Rudi berhenti sejenak, menatap ke arah suara itu. 2 ibu-ibu langsung menunduk dan pura-pura bermain HP. Namun ada yang berbeda hari itu. Meski ada gosip menyebar, antrean di gerobaknya tetap panjang. Sebagian pelanggan justru bersikap lebih ramah. "Mas,
Saya gak percaya fitnah-fitnah itu. Saya makan bakso mas tiap minggu. Sehat-sehat aja tuh. Iyalah, kalau enak ya wajar nagih. Tapi malam harinya, saat Rudy selesai menyapu sisa kuah dan bersiap menutup gerobak, sebuah batu melayang dan menghantam kaca kecil di sisi gerobak. Prang! Kaca retak. Rudy menoleh panik. Di kejauhan, bayangan dua pria berlari menjauh. Ia tidak sempat mengejar. Jantungnya berdebar kencang. Matanya panas. Bukan karena kaca yang pecah, tapi karena rasa dikhianati. Ia tidak mengerti mengapa orang bisa tega menuduh tanpa bukti. Keesokan harinya, video editan beredar di media sosial. Potongan rekaman dari warung Rudy yang telah disunting sedemikian rupa, disertai narasi bahwa ia menggunakan daging tak layak konsumsi dan ritual penglaris setiap malam. Video itu ditonton ribuan orang. Kolom komentar dibanjiri dua kubu, yang percaya dan yang membela. Kok bisa ya laris banget padahal gerobaknya jorok? Gue pernah makan di situ, gak percaya ah. Orangnya soleh kok. Coba diselidiki aja, siapa tahu beneran pakai jin. Rudy hanya bisa menatap layarnya yang retak. Video itu dibuka oleh keponakannya di rumah panti, tanpa tahu akan menyakiti hatinya. Rudy memeluk anak itu sambil menahan air mata. Gak apa-apa. Selama kita gak bohong, Allah pasti nolong kita. Namun, badai belum selesai. Seseorang yang jauh lebih berpengaruh akan segera turun tangan menyerang Rudy dari arah yang lebih berbahaya. Malam itu, saat hujan rintik membasahi Jakarta Barat, Rudy duduk memandangi panci kuah yang masih mengepul pelan. Di dalam kontrakan sempit, hanya ada suara detak jam tua dan sesekali gemuruh dari luar. Hatinya masih terasa sesak, meski wajahnya berusaha tetap tenang. Ia tahu, ombak yang datang kali ini lebih besar dari sebelumnya. Di seberang jalan, Babeh Karmin duduk di dalam ruang makan warungnya yang kosong. Di depannya, seorang pria muda berjaket ojek online duduk sambil menyesap kopi. Lu yakin dia gak curiga? Tanya Babeh. Tenang, Beh. Gua udah 2 minggu kerja sama dia. Sekarang gua udah dipercaya bantu motong ayam dan bikin adonan. Bagus. Mulai besok, masukin aja 1 plastik kecil itu ke dalam bumbunya. Biar yang makan langsung mules. Nanti tinggal kita sebarin berita, bakso dia bikin orang keracunan. Mata Babeh Karmin menyipit tajam. Asap rokoknya melayang seperti kabut hitam niat jahat. Pria muda itu mengangguk dengan senyum tipis. Besoknya, Rudy menerima seorang anak muda bernama Didik yang melamar jadi pembantu di dapur. Ia mengaku pengangguran yang ingin belajar dagang. Wajahnya sopan, mulutnya manis. Mas, saya siap kerja apapun. Cuci piring, bersihin ayam, atau bantu angkut gerobak. Rudy merasa iba. Ia menerima Didik tanpa banyak tanya, apalagi karena pekerjaan makin padat. Tapi tanpa ia tahu, sejak hari pertama, tangan Didik tak hanya memegang sendok, tapi juga niat busuk dari orang yang membayarnya. 2 hari kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. 3 orang pelanggan dilarikan ke klinik setelah mengaku muntah-muntah dan pusing usai makan bakso dari gerobak Rudy. Media sosial kembali gaduh. Akun-akun gosip menyebar berita, bakso penglaris Rudy makan korban. Foto gerobaknya viral. Komentar bertubi-tubi. Bener kan gue bilang, pasti pakai hal-hal gak bener tuh. Kok bisa sih masih ada yang beli? Laporin ke dinas kesehatan aja. Rudy terdiam di depan gerobaknya. Hari itu, tak satu pun mangkok bakso keluar. Langit mendung menambah muram suasana. Tiba-tiba, seorang petugas dari dinas kesehatan datang bersama polisi dan kelurahan. Mereka membawa surat resmi, penutupan sementara usaha karena dugaan keracunan makanan. Rudy nyaris tak bisa berdiri. Matanya berkaca. Tangannya lemas. Dagangannya harus berhenti, hanya karena fitnah. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu cahaya kecil. Seorang ustadz dari musola dekat pasar datang menghampirinya diam-diam. Wajahnya teduh, jenggot putihnya basah oleh gerimis. Rudy, kamu tenang. Allah tahu siapa yang benar. Saya percaya padamu. Sabar ya. Kalau butuh sesuatu, bilang saja. Kata-kata itu seperti pelukan di tengah badai. Rudy mengangguk pelan, air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu,
Ia pulang ke kontrakan dengan gerobak yang ditutup rapat. Ia tak bicara sepatah kata pun. Di belakangnya, Didik menyusul, tapi kini wajahnya mulai cemas. Rudy belum tahu. Tapi seseorang di panti asuhan tempat ia rutin beramal, sedang menyusun rencana untuk membuka kedok semua kebohongan ini. Di sebuah panti asuhan kecil di pinggir Kemanggisan, Jakarta Barat, suasana malam itu tampak sunyi. Anak-anak sudah tertidur di kamarnya masing-masing, hanya satu yang masih terjaga, namanya Ilham, anak yatim yang sejak kecil dibesarkan di situ. Ilham bukan anak biasa. Ia cerdas, cepat tanggap, dan sudah terbiasa mengotak-atik gawai milik panti. Sejak kecil, Rudilah yang sering datang membawakan makan dan mainan. Bahkan, sepatu yang ia kenakan sekarang adalah hadiah dari Rudy saat ulang tahunnya yang ke-10. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kabar tentang Bang Rudy yang dituduh membuat orang keracunan membuatnya gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres. Karena ia tahu pasti, Bang Rudy selalu bersih, jujur, dan takut pada Allah. Ilham lalu membuka ponselnya. Ia menelusuri semua video dan komentar yang menyerang Bang Rudy. Lalu, matanya berhenti di satu akun yang mencurigakan. Akun itu memakai nama palsu, tapi postingannya sangat aktif menyebarkan tuduhan tentang Bang Rudy. Lebih anehnya, akun itu pernah memposting foto dapur Bang Rudy dari sudut yang hanya bisa diambil oleh orang dalam. Ilham langsung curiga. Ia membuka aplikasi pelacak metadata gambar, dan dengan kemampuan dasar IT yang dipelajarinya secara otodidak, ia berhasil melacak IP yang pernah mengakses akun tersebut. Hasilnya mengejutkan. Akun itu pernah diakses dari satu lokasi tetap, rumah makan bakso Babeh Karmin. Ilham tak membuang waktu. Ia segera mengirim pesan kepada salah satu relawan panti yang juga bekerja sebagai jurnalis lepas, Mbak Sari. Ia mengirim bukti-bukti, tangkapan layar, dan analisa singkat. Mbak Sari yang menerima pesan itu langsung terdiam. Ini bukan kerjaan anak kecil, gumamnya. Ia segera menghubungi temannya di kepolisian yang memang sedang menyelidiki kasus keracunan makanan. Pagi harinya, Mbak Sari bersama petugas datang diam-diam ke rumah makan Babeh Karmin dan membawa surat izin penggeledahan. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, mereka memeriksa dapur belakang dan menemukan barang mencurigakan. Satu kantong kecil berisi serbuk putih yang disembunyikan di bawah lemari bumbu. Di tempat berbeda, petugas juga menangkap Didik, pembantu baru Rudy, yang ternyata membawa catatan transfer uang dari seseorang bernama Karmin. Didik tak berkutik. Ia mengaku semua. Iya, saya disuruh sabotase. Suruh masukin itu serbuk ke dalam bumbu Bang Rudy. Katanya biar pelanggan mules dan percaya dia jualan haram. Pengakuan itu direkam. Dan hanya dalam hitungan jam, berita tentang kebenaran mulai tersebar. Akun-akun gosip yang semula menyerang mulai menghapus postingannya. Beberapa justru berbalik membela. Media lokal memberitakan, fitnah terhadap pedagang bakso, pelaku penyusup dan dalang sabotase ditangkap. Di kontrakan, Rudy baru saja selesai wudhu ketika seorang anak datang mengetuk pintunya. Ilham berdiri di depan pintu dengan senyum lebar. Bang Rudy, fitnahnya udah terbongkar. Bang Rudy bersih. Mereka yang jahat sekarang ditangkap. Rudy tertegun. Ia menatap Ilham lama sekali, lalu tiba-tiba memeluk anak itu dengan erat. Air matanya jatuh, membasahi bahu kecil Ilham. Makasih, Dad, makasih ya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak gerobaknya ditutup, Rudy menatap matahari dengan kepala tegak. Tapi badai belum benar-benar berlalu. Karena mereka yang iri masih belum berhenti, dan akan mencoba lagi, dengan cara yang lebih kejam. Malam kembali menyelimuti kontrakan Rudy. Tapi malam ini berbeda. Meski nama baiknya telah dibersihkan dan gerobaknya boleh kembali beroperasi, rasa tenang belum sepenuhnya datang. Di langit-langit hatinya, awan gelap masih menggantung. Beberapa hari terakhir, suasana sekitar gerobak baksonya mulai berubah. Rudy merasa diawasi. Bukan oleh pelanggan, tapi oleh mata-mata yang bersembunyi di balik kegelapan. Suatu malam, ketika ia tengah bersih-bersih usai jualan, terdengar suara ketukan keras di pintu belakang kontrakan. Duk duk duk. Rudy segera membuka, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya selembar kertas yang tertempel di pintu. Tulisan di sana membuat tubuhnya merinding. Kalau masih berani jualan, siap-siap gerobakmu dibakar. Ini Jakarta,
bukan tempat orang suci sok jadi malaikat. Rudy menggenggam kertas itu dengan tangan bergetar. Matanya menyapu sekitar, tak ada satupun yang tampak mencurigakan. Jalanan sepi, hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan. Malam berikutnya, lebih parah. Saat ia hendak pulang, roda gerobaknya tiba-tiba macet. Ketika diperiksa, roda kanan dipenuhi paku yang ditancapkan sengaja. Tidak jauh dari situ, sebuah motor melintas pelan, pengendaranya memakai helm hitam pekat dan jaket tebal. Motor itu berhenti beberapa meter, lalu menatap Rudy tanpa suara. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan jejak debu dan ketakutan. Esok harinya, Rudy mendapat kabar bahwa seorang pelanggan tetapnya, Ibu Endah, ditemukan pingsan usai makan baksonya. Padahal ibu itu makan bersama dua anaknya, dan hanya dia yang jatuh sakit. Dokter menyebut ada jejak zat asing dalam makanannya. Tapi, Bang, saya sama sekali gak campur apa-apa, ujar Yanto, anak buah Rudy yang tadi bertugas meracik mangkok. Rudy mengangguk. Ia percaya. Namun, serangan ini semakin jelas, ada yang ingin menjatuhkannya lagi, dan mereka lebih hati-hati. Di tengah keresahan itu, muncul tawaran yang mencurigakan. Seorang pria berdasi, mengaku sebagai perwakilan dari grup usaha makanan ternama, mendatangi Rudy dan menyodorkan proposal. Pak Rudy, kami tertarik membeli merek dan usaha bakso Bapak. Kami tawarkan 500 juta tunai, dan kontrak seumur hidup sebagai brand ambassador. Rudy memandang pria itu lekat-lekat. Kenapa sekarang? Kenapa justru saat saya sedang dihantam fitnah dan teror? Pria itu tersenyum simpul. Karena justru sekarang kami bisa menolong Bapak keluar dari masalah. Hidup itu butuh kompromi, Pak. Rudy menolak halus. Ia merasa tawaran itu bukan pertolongan, tapi jebakan. Setelah pria itu pergi, seorang tetangga tua yang diam-diam mengamati dari warung seberang datang menghampiri. Ia berbisik lirih. Mas Rudy, hati-hati, saya kenal pria tadi. Dia orang suruhan grup besar yang pernah hancurkan 5 warung kaki 5 di Grogol. Caranya halus, tapi kalau ditolak, mereka akan pakai cara kotor. Rudy menggenggam dadanya. Kini, ia tahu permainan ini jauh lebih besar dari sekadar iri dagang. Ini sudah masuk ke ranah kekuasaan. Dan ia hanya seorang pedagang kecil. Malam itu, Rudy kembali menatap langit. Tak ada bintang. Hanya mendung yang menutupi semua cahaya. Di hatinya, ia hanya bisa berkata lirih, "Ya Allah, kalau ini jalan yang benar, kuatkan aku." Dan malam itu juga, ada bayangan hitam yang bergerak di atap kontrakannya, meninggalkan jejak cakar di seng yang tak pernah Rudy lihat sebelumnya. Matahari pagi baru saja naik ketika suara riuh mulai terdengar dari depan gerobak bakso Rudy. Sekelompok pelanggan yang baru saja duduk tiba-tiba berteriak histeris. Astagfirullah, ini apa? Ini baksonya bergerak. Seorang ibu menunjuk ke dalam mangkok. Rudy yang sedang menyiapkan pesanan lainnya langsung menghampiri. Dan benar saja, dalam mangkok itu, 2 butir bakso terlihat robek dan dari dalamnya keluar ulat putih menggeliat. Seketika, beberapa pelanggan berhamburan pergi. Yang lainnya memaki. Ini sih udah gila. Main kasih bakso busuk ke pelanggan. Rudy pucat. Tangannya gemetar. Ia tahu betul bahan yang digunakan selalu segar, bahkan disimpan di kulkas khusus. Ia menatap ke arah Yanto, anak buahnya, yang juga tampak bingung. Bang, demi Allah saya gak ngerti, saya baru buka kulkas tadi pagi, dan semua aman. Rudy langsung memeriksa sisa bakso yang ada di dalam termos. Ia ambil satu, belah dengan pisau. Bersih. Tidak ada ulat. Ia belah satu lagi. Masih bersih. Tapi yang tadi, benar-benar menjijikkan. Pelanggan yang menyaksikan kejadian itu merekam dan mengunggah ke media sosial. Hanya dalam hitungan jam, video tersebut viral. Judulnya, Bakso Penuh Belatung. Pedagang langganan keracunan kembali berulah. Rudy terduduk. Ia merasa seperti ditikam di siang bolong. Para pelanggan yang dulu setia kini mulai menjauh. Beberapa warung tetangga bahkan mulai menutup mulut mereka saat melihatnya lewat. Anak-anak kecil pun mengejek. Bakso cacing. Bakso cacing. Sore harinya, datang 2 petugas dari Dinas Kesehatan. Mereka membawa surat perintah pemeriksaan mendadak. Rudy mempersilakan mereka masuk.
Seluruh bahan diperiksa. Dapur dikuras. Termos dibongkar. Kulkas dibuka. Hasilnya nihil. Tidak ada kontaminasi. Tidak ada busuk. Tidak ada satupun belatung ditemukan. Aneh, Pak, ujar salah satu petugas. Dari sisi kami, makanan Bapak layak saji. Sangat bersih bahkan. Tapi video yang telanjur tersebar tidak peduli hasil pemeriksaan. Publik sudah menuduh. Malamnya, Rudi duduk termenung di pelataran masjid kecil dekat kontrakan. Lampu-lampu jalan berkelip. Hujan turun perlahan. Semakin aku melangkah, semakin besar badai yang datang. Tiba-tiba, suara pelan menyapa dari belakang. Ilham datang membawa termos kecil. Bang Rudi, ini ada kiriman dari panti. Ibu pengurus tahu abang lagi susah. Kami doakan abang terus. Rudi tersenyum, memaksakan diri. Ia buka termos kecil itu. Isinya hanya 2 potong roti isi sederhana dan air hangat. Ilham, abang cuma jualan bakso. Tapi rasanya kayak lagi perang lawan setan. Ilham duduk di sebelahnya, diam. Lalu dengan polos ia bertanya, tapi abang kan selalu bantu orang. Selalu ngasih kami makan tiap awal bulan. Bahkan pas abang rugi, abang masih datang ke panti. Masa iya Allah tinggalin abang? Rudi terdiam. Kata-kata bocah itu seperti air dingin di tengah bara. Malam itu, ia menatap langit, dan dalam diam, ia berjanji, besok ia akan tetap jualan. Tak peduli fitnah apalagi yang akan datang. Dan ternyata, yang datang esok paginya bukan hanya pelanggan, tapi juga kamera wartawan yang memburunya dengan pertanyaan. Apakah benar bakso Bapak mengandung cacing hidup? Apa tanggapan Bapak soal ancaman dari pesaing? Benarkah Bapak menolak tawaran 500 juta dari investor besar? Rudi hanya tersenyum. Di balik senyum itu, hatinya mengencang. Karena ia tahu, ujian belum berakhir. Dan guncangan yang paling besar belum juga datang. Pagi itu, suasana di sekitar gerobak Rudi begitu sepi. Langit mendung seperti enggan memberi harapan. Jalanan yang biasanya ramai oleh pelanggan kini hanya dilalui oleh tukang sayur dan suara motor tukang galon. Namun, Rudi tidak tinggal diam. Ia berdiri di depan gerobaknya dengan wajah tegar, membawa papan besar bertuliskan, "Hari ini semua bakso gratis. Silakan makan sepuasnya. Jika puas, ceritakan. Jika kecewa, laporkan." Orang-orang yang lewat sempat memelototi papan itu. Beberapa menganggap Rudi putus asa. Tapi tak sedikit pula yang penasaran. Seorang bapak tukang ojek mendekat. "Gratis beneran, Bang?" Rudi mengangguk. "Bener, Pak. Coba aja. Kalau gak enak, saya siap ditinggalin." Bapak itu tertawa dan duduk. Beberapa anak kecil juga ikut-ikutan duduk. Lalu satu ibu rumah tangga. Lalu 2 pemuda pekerja bangunan. Hanya dalam setengah jam, kursi yang tersedia penuh. Rudi dan Yanto bekerja tanpa henti, menyajikan mangkok demi mangkok. Setiap sendok yang masuk ke mulut pelanggan jadi taruhan nama baiknya. Dan hasilnya, satu persatu wajah para pelanggan berubah. Dari curiga, jadi heran, lalu tersenyum puas. "Lah, ini MAH enak banget, Bang." "Bukan cuma enak, Bang. Bersih banget tuh. Rasa kaldunya itu loh, gak bisa bohong." Beberapa pelanggan mulai merekam dengan ponsel mereka sendiri. Video-video pendek mulai tersebar. Kali ini, bukan fitnah, tapi testimoni jujur dari mulut pelanggan. Ternyata bakso Bang Rudi bener-bener enak. Gak ada tuh belatung segala. "Saya tadi makan 3 mangkok. Gratis pula. Dan sehat-sehat ad." Pada siang hari, sebuah akun kuliner besar dengan jutaan pengikut mengunggah video mereka makan langsung di tempat Rudi. Si pemilik akun bahkan memberi judul, "Bangkit dari fitnah, pedagang bakso ini bikin kami terharu." Seketika itu juga, suasana berubah drastis. Pelanggan yang sebelumnya menjauh kini kembali berduyun-duyun. Antrean mengular, bahkan hingga menutupi depan rumah tetangga. Tetapi keberhasilan itu hanya berlangsung singkat, karena malam harinya, Rudi menerima sebuah amplop hitam di depan kontrakan. Di dalamnya, ada foto anak-anak panti asuhan yang biasa ia bantu. Foto itu disertai tulisan, "Berhenti sekarang, atau mereka yang jadi korban berikutnya."
Wajah Rudi memucat. Keringat dingin mengucur. Tangan gemetar memegang foto-foto polos anak-anak yang selama ini menjadi semangat hidupnya. Ia tahu ini bukan lagi persaingan dagang. Ini intimidasi. Ini ancaman nyata. Malam itu juga, Rudi mengambil jaket, menaiki motornya, dan menuju panti asuhan tempat anak-anak itu tinggal. Sesampainya di sana, ia memanggil ibu pengurus dan menceritakan segalanya. Wajah ibu itu berubah pucat, tapi tenang. Nak Rudi, kalau kamu khawatir anak-anak ini jadi sasaran, kami bisa bantu. Malam ini juga mereka kami ungsikan ke rumah cabang kami di Bekasi. Kamu tetap tenang, dan lanjutkan perjuanganmu. Rudi menunduk, matanya basah. Terima kasih, Bu. Demi mereka, saya gak akan mundur. Saya gak akan jual warung ini, dan saya gak akan tunduk pada ancaman. Keesokan harinya, saat Rudi kembali membuka gerobaknya, seseorang berdiri menunggunya di depan. Pria tinggi berjenggot tipis, mengenakan jas rapi. Ia tersenyum, dan Rudi langsung mengenal wajah itu. Dialah pemilik grup makanan besar, sosok di balik tawaran 500 juta, dan kemungkinan besar pula sosok yang mengirim ancaman. Selamat pagi, Bang Rudi. Bakso gratisnya viral, ya? Bagus. Sangat bagus, tapi semua yang naik, pasti bisa dijatuhkan. Rudi menatapnya dalam diam. Kali ini, bukan dengan takut, tapi dengan tekad. Karena ia tahu, semakin kuat tekanannya, semakin dekat ia pada kemenangan. Dan satu hal yang orang itu tak tahu, Rudi punya pelindung, bukan dari dunia ini. Dan dalam beberapa hari ke depan, segalanya akan terbongkar, termasuk rahasia di balik semua fitnah yang menimpanya. Hujan turun deras di Jakarta malam itu. Langit mengguntur, dan angin meniup spanduk-spanduk kecil di depan warung bakso Rudi. Suasana sepi, namun tak membuat Rudi gentar. Ia tetap buka, meski hanya ada 2 orang yang datang malam itu. Salah satunya adalah pria kurus berpakaian lusuh. Ia diam-diam memesan semangkuk bakso, duduk di pojok, dan memakan perlahan. Rudi tidak banyak tanya, hanya menyapa seadanya. Setelah semangkuk habis, pria itu mendekat dan meletakkan sebuah flash disk kecil di atas meja. Besok, jam 5 pagi, tonton isinya. Sendiri. Rudi mengerutkan kening. Ini apaan, Mas? Pria itu tersenyum tipis. Kebenaran. Dan kamu harus siap. Tanpa menunggu jawaban, pria itu pergi, menghilang dalam derasnya hujan. Jam 5 pagi, Rudi duduk di kontrakannya yang sempit. Dengan tangan gemetar, ia colokkan flash disk itu ke laptop bekas miliknya. Sebuah folder muncul, bertuliskan, bukti fitnah. Di dalamnya, berderet video rekaman dari kamera tersembunyi. Beberapa menampilkan dapur warung bakso Rudi saat tengah malam. Ada sosok lelaki bertopi masuk diam-diam, membuka termos, dan menyelipkan sesuatu ke dalam bakso. Video lain menunjukkan seseorang menyuap tukang cuci piring agar pura-pura muntah saat makan bakso. Ada pula cuplikan rekaman suara dari dalam mobil hitam. Rudi terlalu keras kepala. Kita buat dia menyerah. Cukup dengan sekali aksi, belatung, muntah, ancam anak-anak. Dia pasti runtuh. Rudi membeku. Napasnya tercekat. Semua fitnah yang selama ini datang seperti badai, kini punya wajah. Dan wajah itu adalah bos grup restoran besar yang kemarin datang langsung ke gerobaknya. Rudi segera mencetak semua bukti itu. Pagi-pagi ia pergi ke rumah seorang wartawan senior yang pernah datang saat baksonya viral. Wartawan itu sempat kaget, lalu membaca semua dokumen dan melihat video-video tersebut. Ini bisa jadi berita besar. Siang harinya, Rudi dan wartawan itu datang ke kantor polisi. Laporan resmi dibuat. Semua bukti diserahkan. Rudi pun diwawancarai secara resmi oleh beberapa media besar. Pada malam harinya, internet kembali meledak. Berita tersebar di mana-mana. Terungkap, fitnah kejam terhadap pedagang bakso sukses ternyata didalangi bos restoran besar. Video rahasia bocor. Bukti pengancaman dan sabotase pedagang kecil bikin publik geram. Di kolom komentar, ribuan orang menuliskan dukungan untuk Rudi. Banyak yang mengaku menyesal telah percaya pada fitnah. Bahkan beberapa mantan pelanggan datang langsung ke gerobaknya dan meminta maaf. Namun di balik semua itu, Rudi tetap tenang.
Ia tidak mengumbar kemarahan. Ia tetap melayani pelanggan seperti biasa. Dan yang mengejutkan, keesokan harinya, seseorang datang ke gerobaknya dengan membawa surat. "Bang Rudi, ini dari gubernur." Katanya, abang diundang untuk menerima penghargaan sebagai pelaku usaha inspiratif tahun ini. Rudi tak mampu berkata-kata. Air matanya jatuh begitu saja. Di balik semua ujian, Allah tidak pernah membiarkannya jatuh sendirian. Namun, di saat seluruh mata kini memuji dan mengangkatnya, hanya satu hal yang ingin ia lakukan lebih dulu sebelum menerima penghargaan itu. Menepati janjinya. Dan itulah yang ia lakukan di pagi harinya. Ia kembali datang ke panti asuhan. Membawa ratusan porsi bakso dalam kotak-kotak hangat. Bersama Yanto dan beberapa pelanggan setia, mereka menyajikan sendiri bakso-bakso itu ke puluhan anak-anak yatim. Abang belum pernah kasih yang terbaik, jadi kali ini, abang masak dengan sepenuh hati. Anak-anak menyambutnya dengan pelukan. Suara tawa memenuhi halaman panti. Aroma kuah kaldu mengambang di udara. Dan itulah momen yang membuat Rudi sadar. Semua rahasia, semua ujian, semua luka, ternyata membawa pada satu tempat yang indah. Bukan sekadar keberhasilan, tapi keberkahan. Pagi itu, Rudi merasa seperti seorang pahlawan yang baru saja pulang dari medan perang. Ia sudah menghadapi fitnah, ancaman, dan rintangan yang luar biasa. Namun, ketika ia menatap wajah-wajah ceria anak-anak yatim yang sedang menikmati bakso yang ia buat dengan penuh cinta, ia tahu, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu, dan warung bakso Rudi kini menjadi pusat perhatian di Jakarta. Bukan hanya karena rasa baksonya yang lezat, tapi juga karena kisah perjuangannya yang menginspirasi banyak orang. Banyak yang datang hanya untuk mendengar cerita tentang bagaimana ia bisa bertahan dalam menghadapi cobaan berat. "Bang Rudi, saya dengar cerita abang di berita. Luar biasa. Saya jadi terinspirasi untuk membuka usaha juga. Saya juga mau selalu beramal seperti abang," ujar seorang pelanggan setia yang datang bersama keluarganya. Rudi tersenyum, meski matanya sedikit berkaca-kaca. "Allah memberi saya kekuatan. Saya cuma coba untuk terus berbagi dengan sesama. Karena bagi saya, itu yang paling penting." Keberhasilan dan ketenaran yang datang begitu mendalam bukan hanya di dunia, tetapi juga di hati setiap orang yang mendengarnya. Para pelanggan datang dari berbagai penjuru kota, tidak hanya untuk menikmati bakso, tetapi untuk merasakan energi positif yang terpancar dari usaha Rudi. Seiring berjalannya waktu, Rudi pun mulai membuka cabang-cabang baru di beberapa tempat. Setiap cabang selalu dipenuhi oleh pelanggan yang setia. Dan ia tetap menjaga prinsip yang telah mengantarkannya sejauh ini. Setiap bulan, sebagian dari penghasilannya ia sumbangkan untuk anak-anak yatim. Bahkan, ia mulai mengembangkan program beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi di panti asuhan. Di sisi lain, bos besar yang dulu mencoba menjatuhkannya kini tak lagi bisa berbuat banyak. Hukum telah menindaklanjuti laporan yang Rudi buat. Ia dipenjara, dan bisnisnya yang dulu begitu besar mulai runtuh karena citra buruk yang melekat padanya. Kadang, jika kita yakin dengan jalan yang benar, Allah akan tunjukkan jalan keluar, ujar Rudi dalam sebuah wawancara televisi yang diliput oleh stasiun berita lokal. Saat penghargaan pedagang inspiratif diberikan kepadanya, Rudi berdiri dengan rendah hati. Bukan karena ia merasa hebat, tapi karena ia tahu bahwa setiap keberhasilan yang ia capai adalah berkat dari rahmat Allah, dan karena dukungan dari orang-orang yang selalu ada di sampingnya. "Ini bukan hanya milik saya. Ini milik semua orang yang mendukung saya. Saya berjanji untuk terus berbagi dan memberi yang terbaik. Karena, pada akhirnya, keberkahan sejati datang dari memberi, bukan dari menerima." Dan pada malam itu, Rudi kembali duduk di meja kecil di depan warungnya, menatap langit malam. Bintang-bintang tampak begitu terang, seperti setiap harapan yang ia pegang selama ini. "Terima kasih, Allah, untuk semua ini. Saya hanya seorang pedagang bakso, tapi Engkau telah memberiku lebih dari yang saya harapkan." Begitulah kisah perjalanan Rudi, seorang pemuda miskin yang merantau ke Jakarta untuk berjuang. Dengan tekad yang kuat dan hati yang ikhlas, ia tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga membangun jembatan kebahagiaan bagi orang lain. Dan dalam setiap tetes perjuangannya, ia tahu, keberkahan yang sesungguhnya datang dari memberi tanpa mengharap imbalan. Kisah Rudi,
Pemuda yang berjuang dengan segala tantangan untuk mencapai keberhasilan, menyimpan banyak hikmah yang dapat kita renungkan. Segala ujian yang datang tidak membunuh semangatnya, justru membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Ia memegang teguh prinsip untuk selalu memberi kepada sesama, bahkan di tengah tekanan dan fitnah yang berusaha meruntuhkan usahanya. Rudy menghadapi fitnah, ancaman, dan kesulitan, namun ia tetap sabar dan tidak menyerah. Setiap kali cobaan datang, ia semakin menguatkan tekadnya untuk terus berbuat kebaikan, beramal, dan berbagi dengan sesama. Ia percaya bahwa kebaikan yang ia berikan tidak akan sia-sia dan bahwa setiap amal saleh akan memperoleh balasan dari Allah. Seperti yang dilakukan Rudy dengan menyumbangkan sebagian penghasilannya kepada anak-anak yatim setiap bulan, ia menanamkan kebaikan yang akan menghasilkan berkah berlipat ganda. Setiap amal yang ia lakukan dengan ikhlas, tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi orang lain, bahkan bagi generasi yang akan datang. Rudy tidak hanya membangun sebuah usaha yang sukses, tetapi ia juga membangun sebuah warisan amal jariah yang terus memberi manfaat. Melalui kebaikannya, banyak orang yang terinspirasi untuk berbuat baik dan mengikuti jejak langkahnya. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa hidup tidak selalu mulus, dan cobaan adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan sabar. Namun, apabila kita selalu berpegang pada prinsip kebaikan dan ketulusan hati, Allah akan menunjukkan jalan dan memberikan keberkahan yang tak terduga. Setiap amal yang kita lakukan, meskipun kecil, akan memberikan dampak yang besar, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sesungguhnya amal-amal yang baik itu akan dibalas dengan yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl 96. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Rudy ini dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sabar, dan ikhlas dalam setiap langkah hidup kita.